إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف. Sadaqallahul azim. Kita sampaikan kemarin bahwa surat ini menjelaskan tentang kemuliaan nasab baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau adalah berasal dari Quraisy. Siapa Quraisy ini? Mari kita sampaikan siapa dia. Semua keturunan dari Nadhr bin Kinanah ya, Nadhr bin Kinanah. Itu semuanya adalah Bani Hashim. Sekarang terkumpul pada diri saya seorang. Padahal keturunan dari Bani Nadhr bin Kinanah, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah, bin Nadhr bin Kinanah. Jadi semua keturunan Nadhr bin Kinanah itu adalah Bani Hashim. Ini yang mengumpulkan adalah Fihr bin Ghalib. Kenapa disebut dengan Quraisy kemarin? Karena mereka berkumpul dari sebelumnya berpencar, ada yang tinggal di mana, ada yang tinggal di Jakarta, ada yang tinggal di Ciamis, di Tasik, ada yang di Blora, di mana-mana itu akhirnya dikumpulin, gabung di satu tempat, yaitu di sekitaran Ka'bah. Nah, karena mereka bergabung berkumpul, maka disebut dengan Quraisy. Takris artinya tajmi' atau berkumpul. Yang kedua, karena mereka selalu mengadakan ini pemeriksaan terhadap jamaah haji. Jadi kalau ada jamaah haji datang, nah itu diperiksa. Jangan sampai ada orang yang berniat buruk. Ya, mungkin ada yang bawa senjata, mungkin ada yang bawa niat buruk dan seterusnya. Nah, itu diperiksa. Maka taftish, pemeriksaan itu maknanya takrish. Terus kemarin juga diantara maknanya kata Ibnu Abbas itu adalah nama hewan di laut yang merupakan hewan paling besar. Kalau hari ini apa namanya hewan paling besar itu? Paus ya. Paus. Nah itu kalau masyarakat Arab mereka kenal bahwa nama hewan yang paling besar di laut itu dan paling berkuasa, rajanya laut, itu adalah Quraisy itu. Nah, kenapa disebut dengan Quraisy? Karena suku Quraisy inilah yang merupakan kabilah paling dihormati dan dimuliakan di semenanjung Jazirah Arab. Nah, yang terakhir Quraisy itu maknanya adalah tijarah atau at-takassub, usaha, dagang. Nah, ini sesuai dengan ayat kedua. Jadi kata Allah, li'ilafi Quraisy, karena kebiasaan masyarakat Quraisy. Apa kebiasaannya? Kok sampai diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran? Kebiasaannya adalah ilafihim rihlatasyita was-saib. Kebiasaan mereka adalah rihlah di musim syita dan di musim saib. Syita itu musim apa? Syita. Nah, itu buat ngasih taunya di musim panas atau musim dingin. Pilihan cuma dua. Kalau nggak panas, dingin. Kita bacanya taruh tangan depan mulut. Syita. Nah, itu ada air keluar dikit, dingin berarti. Itu musim dingin. Kalau saib, nggak ada air, berarti panas. Saat saya mau syita mau saib tetap keluar air, bagaimana tuh? Udah ompong berarti. Nah, itu tetap keluar. Di syita itu musim dingin, saib musim panas. Ada rihlah, ada safar ya. Apa beda safar dengan rihlah? Kalau safar bisa sendiri,
Terus ya bisa bersama-sama, bisa sendiri, bisa bareng-bareng, safar itu. Kalau rihlah itu dia bareng-bareng. Terus biasanya punya motif tujuan tertentu, maka disebutnya rihlah. Kalau safar bisa saja bareng-bareng, tapi tujuannya nggak sama. Yang satu mau ke mana, yang satu mau ke sono, mau ke situ. Tapi kalau rihlah, nah itu bareng-bareng. Tujuannya sama. Terus biasanya rihlah itu apa ya? Mencari sesuatu yang menyenangkan hati, menyenangkan jiwa, disebutnya rihlah. Kalau sesuatu yang membebani disebut hamalah, hamalah. Jadi ada rombongan nih, tapi ngungsi dia. Ada musibah di satu tempat, pindah mau ke tempat yang lain, ngungsi. Nah, itu nggak disebut rihlah, karena dia tidak sedang happy kan. Maka disebutnya hamalah. Dulu pasukan-pasukan perang itu, dia pindah dari Batavia misalnya ke Surabaya, itu disebutnya dengan hamalah, bukan rihlah. Tapi kalau kita jalan-jalan, itu bilangnya rihlah, bukan hamalah. Karena biasanya jalan-jalan itu yang terbebani cuma satu, yaitu kepala sekolah, mudir aja. Yang lain happy. Ya, karena dia harus bayar ini, bayar itu, bayar ono, macam-macam kan. Bayar bus, bayar tiket, bayar jajan anak-anak. Anak-anak mah happy luar biasa. Guru-guru juga kapan lagi jalan-jalan kan? Senang, happy. Nah itu disebutnya rihlah. Nah ini bisnis. Karena dia adalah kebiasaan yang itu menyenangkan buat masyarakat Arab, maka disebutnya rihlah. Bukan hamalah. Bukan juga safar. Karena dia tujuannya jelas gitu. Dan dia rombongan, nggak sendiri-sendiri. Orang kalau bisnis sendiri-sendiri, gawat ya. Kita sampaikan kemarin, ini antara Mekah, Syam, dan Yaman, itu jaraknya bisa 2,5 bulan sampai 3 bulan. Jauh sekali. Maka nggak mungkin sendiri-sendiri, pasti bareng-bareng. Maka disebutnya rihlah. Asyita wa saib. Syita musim dingin, saib musim panas. Kemana ini syita dan saib? Mayoritas ahli tafsir mengatakan syita berarti musim dingin di Mekah, itu mereka perginya ke Yaman. Karena di Yaman sedang musim panas, jadi mencari yang hangat. Sementara kalau saib itu musim panas. Saif. Bukan sa ya, sa. Kalau saif, pedang artinya. Maka kalau salah baca kita bahaya tuh. Ila fihim rihlatasyita'i wassaif. Wassaif artinya pedang. Kebiasaan mereka rihlah, lakukan perjalanan di musim dingin dan pedang. Nyambung. Mungkin dia dagangnya semua bawa pedang kali Ustaz maksudnya. Bisa juga ya. Cuman salah itu ya. Bukan sa tapi sa wassaif. Jadi saif itu musim panas. Kalau di Mekah musim panas, mereka nggak ke Yaman, tapi perginya ke utara, ke Syam, Yordan, Palestina, karena di sana musim dingin. Jadi kalau musim panas mereka ke utara, kalau musim dingin mereka ke selatan. Jadi orang Arab itu jarang tinggal di rumah mereka. Tinggal di rumah paling sebentar, sebulan, 2 bulan, pergi lagi. Nanti balik, sebulan, 2 bulan, pergi lagi. Itu mereka tuh biasanya begitu. Kecuali setelah Ramadan. Ramadan, Syawal, Zulqa'dah. Nah di bulan Zulqa'dah mereka nggak pada pergi tuh. Maka disebut Zulqa'dah dari kata qa'ada, artinya duduk. Kenapa disebut Zulqa'dah? Karena di bulan itu orang pada duduk di rumah, kagak pada pergi maksudnya. Nggak pada pergi ke Syam atau pergi ke Yaman. Kenapa? Karena sebentar lagi masuk musim haji. Nah, maka mereka nggak kemana-mana tuh di rumah. Ngapain? Nyiapin. Nanti mungkin orang haji itu butuh tempat tinggal, mungkin butuh makanan, mungkin butuh kopi, jadi bikin kopi kan. Nah, untuk menjamu tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala. Pak Yud bawa kopi, ini ada yang bawa kue macam-macam untuk menjamu tamunya Allah nih kita. Insyaallah. Itu kebiasaan baik yang diwariskan oleh masyarakat Quraisy dari dulu. Jadi sampai sekarang masih. Oh itu kalau musim haji, masya Allah berlimpah itu makanan. Asal mau aja baju ya. Waduh.
Makanya backpackeran haji itu sebenarnya aman banget, Gak bakal keluar kelapa. nggak bakal kelaparan gitu. Yang penting jangan nyari nasi uduk sama lontong sayur aja, kenyang pokoknya. Nggak ada. Banyak kalau yang penting dapat makanan, nggak mungkin lapar. Makan berlimpah luar biasa. Minum juga, masya Allah, asal mau. Kontainernya gede-gede banget, bener-bener kontainer gede gitu. Kontainer tuh bener-bener kontainer besar itu, tinggi-tinggi luar biasa. Cuma ambil sendiri, asal mau ngantri aja, pasti dikasih gitu. Cuman biasanya kita kalah tinggi aja. Itu orang-orang Afrika, orang-orang Eropa kan tinggi kan. Jadi pas pakai kain ihram, dia merebut-rebut itu makanan, kita di bawah pas banget, hidung kita nempel di ketiak dia itu. Tapi nggak boleh asal ngomong itu saya sampaikannya. Mesti jaga-jaga ucapan. Meskipun bawa ketek udah diem aja, masya Allah, alhamdulillah gitu aja. Jangan bobot ketek ini. Nah kalau kita ngomong begitu, udah sepanjang jalan tuh kemanapun kita berada, yang kita cium ketek aja ketek. Hati-hati. Jadi rihlah syita wasaib ini adalah kebiasaan masyarakat Quraisy. Mereka melakukan perjalanan di musim panas dan musim dingin untuk berbisnis. Dan bisnisnya itu bukan antar kampung tapi antar negara. Jadi sudah ekspor impor dari dulu mereka. Luar biasa ya. Jadi kalau musim dingin syita itu perginya ke Yaman. Kalau saib musim panas perginya ke Syam. Ini diceritakan oleh banyak ulama tafsir, diantaranya Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir. Ini mengajarkan kepada kita bahwa masyarakat Arab itu mereka punya kebiasaan bagus. Apa itu? Tidak menyerah pada keadaan. Makanya dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Musim panas itu panas banget. Aktivitas itu nggak efektif gitu, mau ngapain nggak efektif. Makanya liburan di Arab itu liburannya 3 bulan selama musim panas. Namanya kita utlatus saif atau utlas saifiyah, libur musim panas 3 bulan, kuliah libur 3 bulan, kerja sekolah libur 3 bulan. Karena belajar nggak kondusif, panas luar biasa. Kecuali kerja, kalau kerjaan 3 bulan libur mangkrak luar biasa ya. Tapi kalau sekolah libur 3 bulan, di Indonesia libur baru 2 minggu aja udah kelabakan kita. 3 minggu, anak kapan sekolahnya sih, libur mulu. Di sana 3 bulan, Pak. Belum yang gurunya stres kalau di sini ya. Aduh, libur nih, belum terkejar nih KKN nih. Oh, KKM apa KKN? KKM ya. Belum tercapai nih target nih, materi belum tersampaikan semuanya nih. Pusing gitu ya. Di sana 3 bulan liburan, nyantai-nyantai aja. Itu pintar-pintar aja tuh orang. Kenapa? Karena emang nggak kondusif untuk belajar itu. Panas luar biasa, menyengat. Padahal sekarang sudah ada AC. AC, ruang kipas angin ada, ruang tertutup. Bagaimana dulu, zaman dulu, Masya Allah. Tapi Masya Allah ya, kondisi panas begitu, itu tidak menyurutkan langkah mereka untuk ikhtiar, untuk tetap berusaha mencari rezeki. Nggak nyerah dengan keadaan, mentang-mentang musim panas, aduh, mau ngapain ya panas begini, mau bisnis jauh panas, mau tanam tanaman nggak tumbuh, akhirnya mereka berpangku tangan seperti orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu pemalas. Mereka itu selama ada Nabi Musa ini kita lapar, tolong dong mintain makanan ke Allah. Enak aja mereka begitu. Ud'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ard min baqliha wa qissaiha wa fumiha wa adasiha wa basariha. Sebelum itu padahal sudah wa anzalna alaikumul manna wa salwa. Manna dan salwa. Apa artinya itu? Salwa itu sejenis burung puyuh ya. Kalau manna itu ada khilaf di antara ulama. Sebagian mengatakan dia semacam jamur. Kalau direbus, dimasak, jamur itu akan mencair, lalu mengeluarkan air itu yang manisnya seperti madu. Sebagian lagi mengatakan enggak, dia menetes. Jadi taruh aja ember di luar itu. Nanti begitu pagi embun itu sudah memenuhi ember, itu cairannya seperti madu. Mana? Itu setiap hari. Burung puyuh itu, jenis burung puyuh itu tiap hari datang. Tinggal nangkep. Kecilan nih. Nah ini dia gede nih. Sampai begitu. Jadi nggak perlu pasang jaring apa segala, enggak. Burung banyak sekali datang bertebaran, tinggal tangkap, potong, makan. Sampai kata Allah, jangan dikumpulin, udah hari itu dapat makan selesai. Jangan tamak, jangan serakah. Cuma mereka tetap aja mikir, besok kalau gue datang bagaimana nih?
Akhirnya diambil, disimpan banyak-banyak, rusak dan busuk, mubazir. Saking dimudahkan oleh Allah, karena mereka tuh kan begitu nyebrang dari Mesir, selamat, terus Allah suruh balik ke Al-Aqsa. Mereka nggak mau balik ke Al-Aqsa. Kenapa? Inna fiha qauman jabbarin. Di sana ada orang-orang yang kuat, besar. Kalau kita ke sana ntar kita mesti berantem sama mereka, bangsa Amalikoh. Kita di Mesir nggak biasa berperang. Kan kita udah tahu Musa, kemarin aja Firaun dengan bala tentaranya cuma ente sendirian, mukul tongkat ke laut, kelar tuh Firaun dan bala tentaranya. Ini sekarang udah idzab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Udah ente aja pergi sama Allah ke sono, ke Aqsa, habisin tuh orang itu. Udah selesai, kalau udah menang baru kita datang sono nyusul. Karena kita duduk-duduk aja dulu. Karakternya Yahudi tuh begitu tuh. Kelas. Suruh perang nggak mau dia. Akhirnya Allah hukum yatihuna fil arba'ina sanatan yatihuna fil ard. 40 tahun mereka berdiaspora, terombang-ambing, nggak punya kampung halaman. Sana kemari, tolak sini kemari, sampai ada kisah Bal'am bin Ba'urah itu ya. Surat Al-A'raf. Jadi karakter mereka itu pemalas. Nggak mau usaha, nggak mau ikhtiar, nggak mau, maunya disuapin tok gitu. Sampai akhirnya karena mereka berdiaspora, nggak punya kampung halaman, berarti kan nggak ada tempat tinggal. Di padang pasir itu. Nah itu gimana mereka bisa hidup di tengah-tengah padang pasir itu? Allah kasih payung, awan itu kemanapun mereka pergi, selalu memayungi, jadi nggak kepanasan tuh. Luar biasa. Wa nazzalna 'alaikumul ghamama. Kami turunkan, kami hadirkan al-ghamam. Al-ghamam itu artinya awan yang mendung menutupi, jadi nggak kepanasan. Luar biasa. Di sebelah sana panas, tapi giliran di kampung ada bangsa Yahudi itu nggak panas. Luar biasa. Udah gitu mereka sulit bercocok tanam, nggak bisa. Yaitu diturunkan manna dan salwa. Cuman kan lama-lama bosan. Itu lagi, puyuh lagi. Karena minta, Musa nggak ada yang lain apa? Mana ada bawang putih, bawang merah, bonteng, mentimun, sayur-sayur lah gitu. Bosan kita itu lagi. Mereka maunya minta aja disuapin. Nah itu buruknya bangsa Yahudi. Maka Allah puji nih bangsa di mana Nabi kita Muhammad SAW lahir. Mungkin mereka terbelakang dalam pendidikan, dalam peradaban. Mungkin mereka tidak seperti peradaban Mesopotamia, peradaban Yunani, peradaban Mesir kuno misalnya. Di sungai Eufrat, Tigris, peradaban kuno. Arab nggak punya sejarah peradaban itu. Karena mereka adalah orang Baduy, tinggal dari satu kampung ke satu gurun ke gurun yang lain gitu. Tapi ada sisi positifnya. Apa itu? Mereka adalah orang-orang yang survive. Nggak pernah nyerah dengan keadaan. Bagaimanapun kondisi, mereka ikhtiar. Musim panas bukan berarti berhenti bisnis. Cari tempat yang dingin. Bisnisnya di situ. Ketika di Mekah dingin, orang malas ngapa-ngapain karena dingin. Enak kan tidur, makan kerjaannya. Dia enggak. Ini musim dingin, kita mungkin sulit beraktivitas di sini. Kita pergi ke daerah yang hangat. Bisa beraktivitas di sana. Insya Allah, luar biasa. Maka ini Allah puji. Dan begitu mestinya kita. Jangan pernah menyerah dengan kondisi dan keadaan. Kenapa ente nggak bisnis? Sepi, ngapain? Bisnis juga kapalnya kagak laku. Mendingan di rumah aja lah. Jualan kek. Nggak pada suka jual makanan saya mah. Jual makanan juga gak bisa. Belum apa-apa udah nyerah duluan kan. Nah itu Allah mau kasih lihat kepada kita. Ini ada suku Quraisy dulu nih. Mereka nggak ngerti tentang peradaban. Orang bilang peradabannya peradaban gurun gitu. Istilahnya al-urat, al-hufat, yang nyeker, telanjang, nggak punya pakaian ibaratnya. Tapi mereka punya kebiasaan yang sangat baik, yaitu tidak pernah menyerah dengan apapun kondisinya. Ikhtiar, kesini mentok pakai itu mentok pakai ini. Terus, karena sejatinya selama kita masih hidup, jatah rezeki kita itu masih ada. Kita itu hanya tidak dapat jatah rezeki kalau sudah datang malakul maut. Kalau malakul maut belum datang ke rumah kita, maksudnya dalam rangka dinas. Kalau sekadar datang mungkin udah sering lewat mampir rumah kita, udah sering udah dipantau kita tuh. Cuman belum dalam rangka dinas, belum ada SK, surat tugas itu belum ada. Masih mantau aja. Sebelum itu terjadi, kita dicabut roh kita masih jatah rezeki kita itu ada, maka mustahil kelaparan mati itu sampai mati karena kelaparan nggak dapat apa yang dimakan itu mustahil. Kita masih harus ikhtiar itu pasti ada deh kesini ke situ. Makanya Rasul kecam betul itu orang-orang yang maaf banget ini kerjanya mengandalkan minta-minta itu, padahal fisiknya kuat
ya masih sehat, dia bisa beraktivitas, tapi lebih memilih mengemis gitu, minta-minta. Itu kata Rasulullah, itu adalah kedunya kuddu biha wajhahu yaumil qiyamah. Hari kiamat itu merupakan cakaran. Jadi dia wajahnya dicakarin sama hari kiamat. Maka besok datang hari kiamat ya pengemis. Datang hari kiamat itu nggak ada mukanya, itu nggak ada daging dan kulitnya. Jadi tulang doang itu. Tengkorak. Kemana? Udah dicakarin. Alhamdulillah zalik. Boleh meminta, boleh. Ketika dia sangat terjepit, sangat betul-betul mendesak, boleh. Atau mintanya ke pemerintah, boleh. Jadi kalau minta ke pemerintah meskipun nggak sangat mendesak, boleh. Misalnya minta pendidikan gratis, kesehatan, apalagi akses pendidikan, jalan, itu boleh. Kita nggak ngemis itu, kata Rasulullah. Illa masalah sultan, kecuali mintanya ke penguasa, itu nggak apa-apa. Apalagi dia memang punya banyak janji pemilu. Nanti kalau saya terpilih, yang hamil itu akan saya kasih begini, begini, begini. Itu nanti ditagih, boleh itu. Minta. Tapi kalau bukan karena minta kepada penguasa, bukan karena memang dia benar-benar butuh, padahal dia masih bisa berikhtiar, itu kata Rasulullah, itu sebenarnya dia sedang mencakari wajahnya sendiri. Dan besok hari kiamat datang menghadap Allah di padang mahsyar, nggak ada daging mukanya. Nauzubillah min dzalik. Maksudnya ikhtiar. Karena Allah katakan wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Tidaklah seekor hewan melata pun. Surat apa itu? Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Di surat Hud ya. Surat Hud ayat 56. Bukan. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizqa. Bukan surat. Ya, ayat 6, maaf. Hud ayat 6. Benar. Surat Hud ayat 6. Ini. Akademik ya? Artinya? Ya boleh, artinya aja. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanan. Semua tertulis dalam kitab yang nyata. Masya Allah. Di sini Allah katakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dabbah itu secara bahasa dari kata dabba ya dubbu. Artinya yang bergerak. Jadi hewan ini itu semua makhluk lah ya. Semua makhluk itu pasti dapat rezeki selama dia mau gerak, gitu maknanya. Dabbah. Allah nggak pakai wama min hayawanin atau wama min makhlukin gitu misalnya. Makhluk, dabbah itu makhluk. Tapi Allah pilih katanya dabbah untuk menunjukkan rezeki itu akan Allah berikan kalau dia dabbah ya dubbu, bergerak, berikhtiar. Meskipun khilaf ulama antara Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang apakah rezeki itu mesti harus kita jemput atau boleh kita tunggu. Kata Imam Syafi'i, nggak bisa, harus dijemput. Nggak bisa nunggu rezeki. Jadi tawakal kepada Allah, memiliki keyakinan, keimanan kuat kepada Allah, itu nggak cukup mendatangkan rezeki. Harus dia ikhtiar. Kata Imam Malik, nggak selamanya. Kalau kita bertakwa kepada Allah, kualitas iman kita tinggi, itu rezeki akan datang. Nyamperin kita tinggal nunggu aja.
Nah itu bersikeras di dua-duanya, nggak mengalah. Imam Syafi'i tetap kekeh dengan ikhtiar. Imam Malik mengatakan tawakal itu nggak perlu ikhtiar pun dapat. Maka kemudian Imam Syafi'i suatu hari ingin menunjukkan kepada gurunya. Dia kerja, setelah kerja dapat gaji lah upahnya. Dia belikanlah kurma, dibawa. Lihat nih Syekh, saya ini bisa dapat kurma ini karena saya kerja. Kalau saya nggak kerja, saya nggak bisa dapat kurma. Maka ini hasil kerja saya diberikan kepada Imam Malik. Apa kata Imam Malik? Ini bukti tawakal kepada Allah. Saya nggak perlu kerja. Ente yang kerja, nganterin itu makanan ke saya. Berarti tawakal nggak perlu ikhtiar katanya. Masya Allah. Di Imam Syafi'i benar, Imam Malik juga benar. Tapi bergantung kepada ikhtiar itu nggak boleh. Maksudnya, saya bisa begini nih karena ikhtiar, itu nggak boleh. Insya Allah Bapak sekarang luar biasa ya punya perusahaan begini. Ini begini nih berkat kerja keras saya. Itu yang nggak boleh tuh. Karena di dunia ini bukan cuma dia yang bekerja keras. Tukang batu itu keras banget kerjaannya. Mukulin batu, Insya Allah. Tapi apakah dia kaya hidupnya? Mungkin ada. Tapi kebanyakan, mohon maaf, enggak. Ini bisa begini karena saya berpendidikan yang tinggi, karena saya sekolah, karena saya belajar. Enggak semua ya. Betapa banyak orang-orang yang tinggi banget sekolahnya. Bahkan ada yang profesor doktor di bidang ekonomi. Tapi kehidupan ekonominya biasa banget. Sementara ada yang lulus SD, kagak ngerti teori ekonomi, makro, mikro, apaan itu. Taunya sukro dia. Tapi kehidupannya luar biasa. Rumahnya berderet, mobilnya mentereng, hartanya berlimpah, bininya pun berderet. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa rizki itu Allah yang kasih. Ikhtiar itu kewajiban kita sebagai hamba Allah. Sebagai bentuk syukur, kita dikasih badan yang sehat. Dikasih kesempatan mengakses ilmu. Itu yang kita lakukan. Jadi untuk apa nih bekerja? Untuk apa beraktivitas, berikhtiar? Dalam rangka bersyukur kepada Allah. Itu yang Allah perintahkan kepada Nabi Daud alaihissalam. I'malu ala Dawud syukra. Bekerjalah wahai keluarga Daud. I'malu ala Dawud syukra. Surat Saba ya. Surat Saba, surat 34 ayat 13. Ayat 13. Surat 34 ayat 13. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات يعملوا آل داود شكرا وقليل min ibadiyasy syakur, yang artinya mereka para jin itu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya, di antaranya membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Jadi keluarga Daud di sini mananya Nabi Daud, keturunannya, dan juga bala tentaranya. Nah, itu Allah perintahkan bekerja dalam rangka syukur. Bersyukur kepada Allah diberikan nikmat sehat, fisik, punya skill,
punya kelebihan, punya kemampuan, pernah mengakses pendidikan, itu kita manfaatkan, itu kita eh, apa namanya, gunakan sebagaimana mestinya, itu sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, syukur itulah kemudian yang mendatangkan rizki, bukan ikhtiarnya. Oh, syukurnya. Ya, bukan usahanya. Karena betapa banyak orang yang melakukan usaha yang sama persis dengan kita, tapi belum tentu memiliki keuntungan yang sama dengan kita. Meskipun sama persis. Sayuran. Ya. Sampai banyak apa namanya yang motivator tentang bagaimana sukses itu kan. Banyak yang copy paste tapi nggak sama hasilnya. Meskipun sama persis yang dilakukan, beda. Maka itu guru-guru kita selalu berpesan, jangan pernah putus koneksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menentukan itu adalah Allah itu. Ikhtiar adalah bagian dari rasa syukur kita kepada Allah. Kita diberikan fisik yang kuat, maka kita bekerja. Jangan mengandalkan bantuan dari orang lain, meskipun ada gitu. Suruhnya bekerja sebagai bentuk syukur kepada Allah. Nah, ini yang Rasul gabungkan. Jadi kalau tadi Imam Malik mengatakan kekeh tawakal saja sudah cukup, kata Imam Syafi'i harus dengan ikhtiar. Nah, kita dua-duanya ya, ikhtiar juga, tawakal juga. Yang Rasul sampaikan, lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqat tawakkuli. Sekiranya kalian tawakal kepada Allahnya benar-benar, maka la razaqakum, pasti Allah akan ngasih rizki kepada kalian, kama yarzuqut thair, seperti Allah memberikan rizki kepada seekor burung, ya, taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Pagi dia keluar dalam kondisi perut lapar, kosong. Dia nggak ngerti tuh burung tuh teori ekonomi makro, mikro, mana ngerti dia tentang penjualan, tentang etika berbisnis, agak ngerti sama sekali. Pokoknya dia mau keluar aja nyari makan. Pulang dapat tuh makan. Masya Allah. Kita kadang teorinya numpuk di kepala, pulang masih bawa utang. La ilaha illallah. Jadi di hadis ini tawakal kepada Allah, tapi yang dikasih contohnya burung. Burung itu kan dia terbang, dia keluar, ikhtiar, balik. Jadi tawakal ternyata nggak lepas dari ikhtiar. Ikhtiar itu harus diiringi dengan tawakal. Ya, harus seimbang. Ini banyak juga orang-orang yang menuhankan ikhtiar itu. Sehingga dia melupakan peran Allah. Atau terlalu berlebih-lebihan dengan pertolongan Allah tanpa ikhtiar. Ini juga salah. Maka Rasul pernah usir. Ada orang yang lama bener salat duha. 12 rakaat. Ente salat apaan 12 rakaat? Duha. Memang boleh sampai 12 rakaat. Tapi Rasul tanya, lah sampai nggak kerja? Dari jam 8 sampai jam 11 di masjid aja. Bukannya ikhtiar, bukan usaha. Keluar kamu, cari uang sana. Cari kerja sana. Buat anak, istri, keluarga. Jangan ibadah di masjid. Ya saya kan ibadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah secukupnya aja. Udah 2 rakaat aja, selesai. 5 menit, 10 menit, paling lama. Udah, habis itu keluar. Ikhtiar, cari. Jangan lama-lama. Kalau mau lama, tahajud. Tahajud itu dari jam 12 malam sampai jam 4 subuh silahkan. 4 jam boleh. Karena jam itu bukan jam ikhtiar. Itu jam istirahat. Dipakai buat tahajud boleh. Tapi kalau jam-jam pagi itu jam-jam untuk kita berikhtiar, berusaha. Maka jangan lama-lama. Sholat duhanya itu. Saya ngisi di kantor, saya bilang, yang kepala-kepala bagian nih kalau ada anak buahnya, lama bener nih sholat duha, omelin. Lama-lama. Ini kenapa kamu kerjaan gak beres? Mohon maaf Pak, saya lagi duha. Bapak mau lawan Allah, nih saya duha sama Allah nih. Enak aja. Gak bisa. Kita disuruhnya bekerja. Siang hari itu memang waja'alna laila libasa waja'alna nahara ma'asya. Lail berselimut tidur. Kalau siang ma'asya untuk mencari rezeki, mencari penghidupan. Jadi tawakal dan ikhtiar itu mesti beriring seiring sejalan. Ikhtiar silahkan lakukan ikhtiar apapun itu selama tidak sesuatu yang haram, tapi jangan pernah putus koneksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Allah puji tuh orang-orang yang berbisnis, berikhtiar, berusaha, tapi tidak putus koneksinya dengan Allah dalam surat An-Nur ayat 37. An-Nur 37. Surat An-Nur ayat 37.
Bismillahirrahmanirrahim. Rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis salati wa itaiz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Artinya, orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang, hari kiamat. Jadi ada orang-orang yang tidak menggoyahkan mereka bisnis itu dari zikrillah wa iqamis shalah, mengingat Allah dan juga mendirikan sholat, mengeluarkan zakat. Karena ada orang yang ayo sholat, tanggung ini, dikit lagi banget ini bisnisnya. Ini kalau kita tinggalkan nih, kacau nanti nih, nggak dapat nih proyek nih. Ini gagal nanti kita nih. Nanti tender kita yang lain yang dapat nih. Nah itu masih tergoyahkan kita ya. Paling sudah orang-orang di Mekah, di Madinah itu, meskipun kelihatannya begitu-begitu doang ya, tapi memang luar biasa. Mereka kalau sudah masuk waktu sholat, ya udah tutup aja tinggal. Cuman kalau ada agak-agak jauh dari masjid, ya tetap ya, meskipun kelihatannya nutup, padahal mah ada transaksi di situ ya. Tapi ini Allah puji tuh, ya, orang-orang yang berikhtiar, berusaha, begitu masuk sholat, mereka tinggalkan itu semua, mereka tetap sholat, beribadah kepada Allah. Itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rijalun la tulhihim tijarah wala bai'un an zikrillah. Tetap ya. Karena sebenarnya kan apa yang kita dapat itu kan nggak mesti berbanding lurus dengan ikhtiar ya. Ada yang ikhtiarnya sedikit aja, tapi dapatnya banyak gitu. Sementara ada orang yang sebaliknya, ikhtiarnya banyak, dapatnya dikit banget. Dan itu di luar kalkulasi kita. Ada orang kuliah itu IPK-nya 4, mentok di 4. Pinternya udah bangetan lah. Lulus kuliah, susah nyari pekerjaan. Anak mari gak dapat pekerjaan. Begitu dapat pekerjaan, gajinya nggak seberapa. Sementara kawannya waktu kuliah nanya mulu sama dia. Lulusnya aja ditendang malaikat, IPK-nya tipis banget itu. Begitu lulus, terima dia pekerjaan. Dapat dia pekerjaan. Orderannya banyak. Ya Allah, gajinya mentereng, Masya Allah. Luar biasa. Ya, memang rezeki itu Allah yang ngatur, Allah yang ngasih. Maka tugas kita hanya ikhtiar tawakal. Jangan sampai kita nguyuk banget. Makanya Allah sampaikan kalau ibadah itu wasari'u ila magfirati mir rabbikum. Terus apa lagi? Fas'au ila dzikrillah. Bergegas, bersegera. Itu kalau untuk zikir, mengingat Allah, untuk ibadah, itu perintahnya cepet-cepet gitu. Tapi giliran cari duit, famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi. Famshu dari kata masya. Masya yamsi itu artinya jalan. Jadi santai aja nyari duit mah. Nyari rezeki mah santai aja. Nyari akhirat itu yang jangan santai. Itu segera. Makanya kemarin kita bahas ada isar namanya. Al-isar mendahulukan orang lain di atas kepentingan kita. Itu kalau masalah ibadah haram, paling kecil hukumnya makruh. Jangan ngalah. Kita udah datang duluan di sap pertama, ada datang Pak Lurah. Udah tahu masbuk, pengen aja di depan. Yang di depan, mikir-mikir ke belakang dulu ya Pak. Mohon maaf ada Pak Lurah. Akhirnya ya udah deh silakan. Kita ngalah itu makruh minimal. Sebagian ada yang mengatakan haram. Mestinya jangan ngalah, ini ibadah. Ini Pak Lurah bodoh amat, mau presiden kayak telat belakang gitu. Mestinya. Kecuali imam. Kalau telat nggak boleh di belakang, imam gimana di depan lah. Imam. Tapi kalau dalam muamalah ngalah, itu dapat ibadah, dapat pahala kita justru kan. Ini kebalik, giliran muamalah nggak mau ngalah. Giliran ibadah, duluan aja lah Pak. Haji duluan aja. Masjid yuk duluan, saya nyusul belakangan. Agak nyusul dia. Ngaji yuk duluan aja. Tanggung banget ini, balak 6, cekih. Masya Allah. Jadi ini kebiasaan bagus masyarakat Quraisy. Mereka tuh nyari duit memang sampai ke Syam, sampai ke Yaman. Tapi kalau sudah musim haji tadi di Dzulqa'dah,
Itu mereka nggak mau pergi, nggak mau nyari duit. Biar kata lagi bagus nih harga, bodo amat. Ini udah mau bulan haji nih, mereka nggak pergi. Maka disebutnya Zulqa'dah. Dari kata qa'ada duduk. Mereka nggak mau pergi kemana-mana, diam aja di rumah. Karena ini musim haji ibadah tuh, luar biasa. Insya Allah. Kalau orang-orang Eropa mereka nyari duit selama 9 bulan, habis itu libur 3 bulan dihabisin tuh duit buat jalan-jalan. Oh, dia jalan-jalan ke Bali, jalan-jalan ke naik kapal pesiar lah kemana gitu. Orang Arab dihabisin buat ibadah haji. Jadi mereka kerja musim haji dihabisin. Nanti nyari lagi gitu. Orang kita haji kagak, jalan-jalan kagak. Ya Allah. Tapi kerja mah tiap hari. Pagi pulang sore. Pagi pulang malam malah. Ya Allah. Mohon maaf. Maka kita belajar dari bangsa Quraisy, insyaallah. Sampai Allah puji ila fihim rihlata syita wa shaim. Mereka punya kebiasaan bagus nih, yaitu rihla di musim dingin dan rihla di musim panas. Menunjukkan apapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya, jangan pernah kita pasrah dan nyerah pada keadaan. Kemarin terjadi COVID, itu harus banting setir, usaha ini mandek, usaha itu macet, ini nggak bisa, akhirnya banting setir, harus begini, harus begitu. Ustadz pun begitu, banting setir. Kalau masih ngandelin offline, udah kagak ngaji, gimana? Maka harus online, nulis ini, macam-macam lah, udah harus. Jangan pernah menyerah dengan satu kondisi. Nah, ini kita diajarkan oleh masyarakat Quraisy nih. Ya, jadi manusia yang baik itu adalah yang tidak menyerah dengan keadaan. Bagaimanapun kondisinya kita tetap survive, kita tetap ikhtiar, tapi jangan sampai lepas komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah katakan wasjud waqtarib, sujudlah dan mendekatlah. Jadi kalau kita pengen dekat dengan Allah gimana caranya? Banyakin sujud. Karena sujud itu cara paling bagus mendekat kepada Allah. Allah itu maha tinggi. Nggak suka kalau yang meninggi. Jadi semakin kita meninggi justru semakin jauh. Tapi ketika kita semakin merendah, kening nempel nih ke tempat sujud, itu adalah posisi kita terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa nih? Karena kita terbiasa diajarkan dalam kehidupan kita, kedekatan melahirkan kemudahan. Itu pasti itu. Kalau udah dekat, pasti mudah urusan. Dengan siapapun, apalagi kalau punya jabatan. Udah urusan. Kita nggak punya orang dalam, orang kenalan, bikin KTP bolak-balik kagak jadi. Apalagi SIM. Waduh. Gagal tesnya, besok datang lagi ya. Udah capek. Dia capek, kita capek. Akhirnya mau nggak nih 400.000 langsung jadi. Akhirnya daripada capek, yaudah dah gitu. Karena kita nggak ada yang kenal. Coba kalau kita kenal. Pak Ustadz ya, mau apa Pak Ustadz? Ini saya mau ikut tes ngambil SIM. Nggak usah. Duduk manis aja, duduk manis. Nanti diurus foto cekrek selesai udah. Gak usah tungguin aja di rumah, nanti dianterin. Masya Allah. Aduh. Kedekatan itu melahirkan kemudahan, itu pasti itu. Mau nggak mau ya pasti itu, nggak bisa dihindari. Mau kata KKN kayak apa kayak tetap. Kalau kita udah deket kenal, udah nggak mungkin enggak itu, pasti dimudahkan. Tinggal cara memudahkannya bagaimana itu aja kan. Tapi pasti, ya, apalagi itu ke orang tuh, apalagi kita deketnya ke Allah, nggak mungkin lah dipersulit, pasti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu sesibuk dan secapek apapun kita, minimal sholat itu jangan pernah putus lah, jangan pernah putus. Ikhtiar kita mungkin menemui berbagai macam jalan buntu dalam rangka menjemput rezeki Allah Subhanahu Wa Taala, tapi jangan sampai buntu, jangan sampai putus ibadah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena boleh jadi mungkin kita ada menemui kendala, kesulitan ketika mencari rezeki. Di situ Allah pengen kamu stop sebentar deh. Nyari rezeki dulu, aku stop aja rezekinya supaya mungkin kau ada waktu mendekat kepadaku. Dan ternyata benar, waduh, lagi susah kita nangis, ya Allah. Akhirnya Allah kasih. Begitu senang, nggak pernah ya Allah lagi. Akhirnya dibikin susah lagi. Kenapa sih bikin susah terus ya Allah? Kata Allah, abis kalau kau senang, kau nggak pernah ingat aku. Tapi kalau kau susah, kau ingat aku. Maka aku ingin kau selalu ingat kepadaku, aku bikin susah terus hidupmu. Nauzubillah min dzalik ya.
Maka kita susah, senang pun tetap ingat Allah. Ya, mau sesulit apapun ingat Allah. Sesenang dan sebahagia apapun kita tetap ingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang diajarkan oleh bangsa Quraisy kepada kita. Lalu ulama berbeda pendapat. Apa sih usaha ikhtiar yang paling dicintai oleh Allah? Sebagian mengatakan tijarah, bisnis dagang. Karena itu adalah yang dilakukan oleh masyarakat Quraisy. Sebagian lagi mengatakan enggak, yang paling bagus itu adalah bergembala, menggembala. Karena kalau menggembala itu nggak ada istilah curang. Kalau bisnis, wah, berapa nih? 200.000. Mahal amat, pegoh ya. Modalnya kagak dapet. Padahal modalnya cuma 100.000. Ditawar 150.000, modalnya kagak dapet tuh. Ini barang bagus nih. Wih, bagus ini nomor 1, padahal nomor 3. Ah, itu kemungkinan untuk bohongnya besar. Dibanding menggembala. Nah, maka para nabi itu kebanyakan adalah penggembala. Maka pendapat kedua mengatakan penggembala. Sebagian lagi mengatakan enggak, bercocok tanam. Itu lebih mantap lagi tuh. Ya. Karena tidak terkena nipu apa segala macam, itu enggak ada. Bertani, ya, cocok tanam. Khilaf lah di antara ulama. Tapi semua ulama sepakat apapun ikhtiar usahanya, yang paling afdal itu adalah dia lakukan dengan jerih payah keringatnya sendiri. Yang paling afdal. Maka Rasul katakan, atyabu ma ya'kulur rajul min kasbihi. Makanan yang paling bagus yang dikonsumsi oleh seorang manusia itu adalah makanan yang dia makan hasil keringatnya sendiri. Mau lewat bisnis kek, ya pegawai kek, pekerja kek, pedagang kek, petani kek, penggembala kek, pokoknya kalau itu dari keringat dia sendiri, maka itu yang paling afdal. Nampaknya cenderung kepada pendapat terakhir. Jadi yang paling bagus usaha itu, semua usaha apapun selama itu adalah dia lakukan dengan keringat dia sendiri dan menjauhi segala macam bentuk yang haram, maka itu adalah afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mau dagang afdal, mau pegawai afdal, mau jadi pegawai sambil dagang juga afdal selama dia bukan pejabat. Karena kalau pejabat dagang, ini rada-rada ngeri ya. Kata Umar, begitu dibilang, saya kan bisnis Umar, ini bisnis saya, halal dong. Memang halal, tapi kalau kau bukan sebagai pejabat, kau tidak punya kuasa tanda tangan, mungkin gak ada orang beli. Mungkin orang gak ada yang butuh, gak datang. Ini karena pengen dapat tanda tanganmu, pengen dapat ACC-mu, akhirnya berkolega bisnis. Nah, jangan, nauzubillah. Di situ hati-hatinya. Baik. Nah, jadi kita diajak dan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berikhtiar, untuk terus berusaha, tapi jangan sampai ikhtiar dan usaha kita melupakan dan melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada doa ya, Rasulullah SAW ajarkan ketika kita masuk pasar tuh, ada doanya tuh. Hadisnya riwayat Ibnu Umar, Imam Al-Hakim memuat dalam kitab Al-Mustadrak. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang masuk pasar, baik dia beli, belanja, ataupun dia jualan lah. Terus dia baca doa. Apa doanya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini semua kita hafal lah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, doa masuk pasar. Masuk Indomaret juga tuh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini riwayat Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Dalam Al-Mustadrak dari Ibnu Umar.
Nah, ini doa masuk pasar. Kalau ini kita baca, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Banallahu lahu baitan fil jannah." Allah siapkan sebuah rumah di surga untuk dia. Masya Allah. Kita baca ini masuk pasar, dapat rumah. KPR, KPR rumah di surga. Dengan masuk pasar. Belanja, baca doa ini. Masya Allah. Kenapa? Karena di pasar itu banyak sekali setannya itu. Banyak sekali setannya itu di pasar. Siapa namanya? Imam Ash-Shibli itu menjelaskan beberapa setan itu mangkalnya di pasar itu. Dari sini setan. Wah, itu kita hati-hati. Dari tukang nipu di situ, yang tukang gosip di situ, yang zina di situ, yang macam-macam lah. Maka kita mesti hati-hati kalau masuk pasar. Maka kita baca doa, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bana lahu baitan fil jannah. Allah akan menyiapkan sebuah rumah untuknya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kenapa orang malas bekerja? Seringkali orang malas bekerja itu karena memang bisikan setan. Jadi setan itu membisikkan kepada kita kemiskinan, kefakiran, dibikin berprasangka buruk gitu. Kamu lamar kerja kayak, saya bisa apa sih? Pakai apa tenaga saya skill juga nggak punya. Nah, udah nyerah duluan tuh. Ya udah usaha apa sih, nggak bisa usaha. Kamu bisa masak? Bisa sih masak. Ya udah bikin kue? Bisa kalau bikin kue. Ya udah jualan. Ilok ada yang beli kalau orang tahu itu. Nanti laku nggak tuh? Jadi ketakutan itu memang dibisikkan oleh syaitan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 268. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Al-Baqarah 268. بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. Yang artinya, setan menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji atau kikir. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Dan Allah Maha Halus, Maha Mengetahui. Maha luas karunia-Nya. Wasi'un. Nah, jadi lebih dari, padahal Al-Quran lebih 90 kali menjanjikan kekayaan. Jadi Allah memberikan jaminan kemudahan, kemudahan rezeki lebih dari 90 kali. Sementara setan sekali doang nakut-nakutin kita dalam Al-Baqarah 268 ini. Kadang-kadang kita lebih ngikutin wasyak prasangka setan itu dibandingkan janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam surat Al-Quraisy ini Allah ajarkan kepada kita sampaikan kemarin Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdoa itu Rabbi ja'al hadzal balada amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Jadi Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah jadikan Mekah ini kota atau negeri yang aman. Terus kasih rizki penduduknya siapa? Yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang nggak beriman jangan kasih rezeki, gitu maknanya. Tapi kata Allah, qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan. Ibrahim, yang kafir pun aku kasih. Luar biasa tuh. Cuman di akhirat nggak dapat lagi di dunia selama mereka mau ikhtiar. Nah, maka bangsa Quraisy ketika itu mereka belum beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi Allah abadikan di dalam surat ini ya, menunjukkan ada kebiasaan baik yang diwariskan oleh masyarakat Quraisy agar bisa kita teladani, bisa kita tiru, bahwa hidup ini itu memang banyak menemui alang rintang, cobaan, berbagai macam kondisi dan kendala, tapi apapun alang rintang itu jangan sampai membuat kita patah arang, sampai membuat kita pesimis sehingga tidak mampu untuk bangkit ya, dari keterpurukan, padahal rizki Allah itu sangatlah luas.
Baik, ini barangkali yang bisa kita bahas di kesempatan malam yang mulia ini. Insya Allah di pertemuan yang akan datang baru masuk ke ayat 3 ya. Falyabudu rabb hadzal bait. Sampai sini barangkali ada yang ditanyakan sebelum tutup? Ya, silakan Pak. Terima kasih. Saya konteks hubungannya bahwa setiap hamba itu diharapkan harus berikhtiar dan bertawakal. Ada kira-kira dengan Ya, jadi ada buat orang beriman ya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian itu dengan syar dan juga khair. Syar berarti keburukan, khair dan juga kebaikan. Buat orang beriman sih, apapun kondisi, gimana pun kondisinya selalu mendatangkan kebaikan, tadi sudah disampaikan. Susah, senang, dia tetap ada kebaikan. Ketika susah dia bersabar, ketika senang dia bersyukur, maka selalu nilai kebaikan. Tapi buat orang-orang yang tidak beriman, ukuran kebaikan itu ya harus sukses. Ukuran kebaikan itu memiliki harta. Nah, kenapa orang-orang non-muslim Ustaz lebih maju daripada orang muslim? Kenapa orang-orang barat mereka lebih sukses secara materi dibandingkan kita? Dua jawabannya. Yang pertama, boleh jadi mereka memang bekerja, ikhtiarnya lebih bagus daripada kita. Ikhtiar mereka dibandingkan ikhtiar kita lebih bagus mereka. Nggak usah jauh-jauh ke Jepang saja, meskipun mereka penjajah kita dulu, tapi budaya malunya kan tinggi sekali tuh, budaya malu. Sisi positifnya kita ambil ya, sisi negatifnya sudah banyak. Positifnya, kayak mereka misalnya malu buang sampah sembarangan. Bahkan ada YouTuber itu, dia di rumah sakit, habis melahirkan, terus mertuanya datang, ngasih makanan, akhirnya makan mereka di situ. Setelah itu, sampah itu dimasukin lagi ke tasnya gitu. Kata yang melahirkan itu menantunya perempuan orang Indonesia. Kenapa nggak buang aja, itu ada tong sampah gitu? Jawabannya apa? Masa kita yang makan, kita yang senang-senang, orang lain yang buang sampahnya, kita bawa dong ke rumah gitu. Pola pikir itu kan di kita kayaknya rada susah ya. Rada susah gitu. Budaya gitu. Nah itu kenapa misalnya mereka lebih maju dari kita? Mungkin cara bekerjanya. Cara bekerjanya. Ikhtiarnya itu lebih bagus daripada ikhtiarnya kita. Atau yang kedua, boleh jadi ini sama kok, ikhtiar kita dan ikhtiar mereka sama. Kita bagus, mereka bagus. Bedanya kita tidak bermaksiat, mereka bermaksiat. Habis itu mereka berjudi, kita berzikir. Habis itu mereka berzina, mabuk-mabukan, kita malah melakukan ketaatan dan kebaikan. Tapi tetap mereka yang lebih maju, mereka lebih sukses. Nah, itu baru boleh jadi itu adalah istidraj. Kata Allah kata Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Ahmad, idza ra'aitar rajul idza ra'aitallaha yu'til 'abda 'ala ma'asihi minad dunya fa'lam annama huwa istidraj. Dalam Musnad Imam Ahmad, ketika engkau melihat Allah memberikan nikmat dunia kepada seseorang, padahal engkau tahu orang itu pelaku dosa, pelaku maksiat, tapi tetap dia sukses bisnisnya, hartanya berlimpah, rumahnya juga jalan manalah, duitnya banyak lah ibaratnya. Padahal pelaku dosa maksiat. Fa'lam, ketahuilah annama huwa istidraj. Itu adalah istidraj. Jadi jangan langsung kita cap istidraj dulu. Ya, boleh jadi memang mungkin kinerja mereka lebih bagus dari kita, maka kita belajar gitu. Termasuk ini kan orang kafir Quraisy ini kan. Mereka nggak beriman kepada Allah, tapi Allah puji menunjukkan kualitas kerja mereka gitu. Nah, sekarang kalau kualitasnya udah sama, tetap lebih banyak pendapatan mereka, lebih maju mereka, baru masuk yang kedua, mungkin namanya istidraj. Dalam surat Al-An'am itu apa kata Allah? Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Ayat 44. Surat Al-An'am ayat 44. 44. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء
حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. Artinya, maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Nah, maka mereka terdiam putus asa ketika sudah orang itu berpaling dari Al-Quran, tidak mau mengikuti perintah Allah, tidak taat kepada Allah, itu bukan kami azab, kata Allah, kami buka abwaaba kulli syai', pintu-pintu kesenangan, kemudahan di dunia ini. Bisnisnya justru makin lancar, ya. Usahanya makin sukses, karirnya makin naik, padahal pelaku dosa maksiat. Itu sebetulnya adalah teguran dari Allah, itu bentuk istidraj. Hatta idza farihu bima utu, sampai dia merasa bangga dengan itu, akhirnya menyombongkan diri, lalu dia bilang ke kita, kok kata juga apa ya, gak usah kebanyakan sujud lu, jidat hitam kayak kagak, ngaji mulu sih kerjaannya, bukannya usaha, makanya banyak utang kan, ngaji mulu sih, kapan usaha ikhtiarnya, kayak gue nih, gak perlu ngaji, gak perlu sholat, nauzubillah min dzalik, dia berdosa, bermaksiat, tapi hidupnya kaya. Nah, ketika itu akhadnahum baghtatan, baru kami cabut nyawa mereka, atau kami timpakan musibah kepada mereka, kami bikin bangkrut kah, bikin sakit dan seterusnya, baru setelah itu dia mublisun, bahasa Betawinya cengok. Ternyata harta yang dia punya nggak bisa nyelamatin dia. Maka itu Allah katakan dalam surat Ghafir ayat 4 itu, fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad. Jangan sampai orang kafir itu yang mondar-mandir, jalan-jalan ke sono, jalan-jalan ke sini, beli ini, beli itu, asal tunjuk, itu membuat kalian tertipu. Jangan tertipu dengan itu semua. Karena itu cuma kesenangan saat. Itu barangkali Pak. Ya, Allah alam shawab. Jadi memang jangan kita langsung menghukumi. Tuh lihat kenapa orang kafir lebih maju. Nah itu mah istidraj. Akhirnya dia nggak mau ikhtiar, semangat. Kita kasih contoh nih, ayo dong semangat ibadahnya, apa kerjanya, ibadahnya juga. Mau ngapain sih, mau kemana sih? Kata Ustaz juga, nyantai aja nyari duit mah. Nyantai itu bukan berarti maknanya ogah-ogahan, bukan itu. Kita ikhtiar, tapi jangan sampai melalaikan ketaatan kita kepada Allah, itu maksudnya. Baik, ada lagi? Cukup ya, insya Allah. Mudah-mudahan Allah selalu berikan keberkahan dari setiap usaha kita, ikhtiar kita, pekerjaan kita, itu diberikan keberkahan, dijadikan sesuatu yang mendatangkan ketenangan dan kedamaian dalam kehidupan kita, sehingga di dunia ini hidup kita penuh dengan kebahagiaan dan ketenangan, dan besok dia yaumul hisab, semua yang kita miliki itu mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini barangkali, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Tutup nanti Ustaz Dedi ya. Dari saya terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.